Halo, Mamang Baku Jasa Antero Alam, kembali lagi dengan si aku di channel Tukang Usaha. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subrek dan tonton sampai habis. Tanpa banyak cincong, langsung saja, ini dia Keep Breathing episode 3. Quédate quieta. I'm hungry. Leave. Stay. Di awal episode 3 ini, kita akan diperlihatkan dengan mimpi si Liv. Di dalam mimpinya, ia terlihat sedang memperhatikan ibunya yang sedang melukis. Scene pun berpindah di mana scene ini melanjutkan adegan yang ada pada episode sebelumnya. Pada saat itu, Liv terlihat sedang menyalakan api di pagi hari, sambil mengingat kenangan-kenangan dia sebelum terdampar di hutan itu. I love you. Hey. I brought you something to eat. Oh, that. You stay out of it. Really, you should only be drinking filtered water from now on. Setelah teringat perkataan dokter yang melarang ia meminum air yang tidak diolah alias air mentah, dia pun mencoba memasak air menggunakan serpihan pesawat yang jatuh di sekitar hutan itu. I gotta boil it. I'm concerned. She's not engaged. Scene pun berpindah memperlihatkan Liv kecil bersama ayahnya yang berada di sekolah. Pada saat itu, guru dan ayahnya sedang membicarakan perilaku Liv yang enggan bersosialisasi dengan teman sekelasnya. So, kids. Lalu scene berpindah kembali memperlihatkan Liv yang berhasil memasak air menggunakan serpihan pesawat yang ia dapatkan di hutan. Pada saat itu, ia kegirangan dengan keberhasilannya memasak air. The people that it belongs to might want it back. Let's just say that staying lost might be preferable. Lalu scene berpindah kembali memperlihatkan kenangan Liv sewaktu kecil. You've been drawing a lot? Pada saat itu, ia terlihat sedang duduk berdua bersama ayahnya. Liv yang sedang asik menggambar seketika mengatakan bahwa ia takut ayahnya meninggoy dan meninggalkannya. Lalu ia menanyakan perihal ibunya yang pergi meninggalkan mereka. Do you think she misses us? ¿Por qué se fue? Scene berpindah kembali memperlihatkan Liv yang sedang mencoba menangkap ikan. Dirasa sangat susah menangkap ikan menggunakan tangan kosong, ia pun mencoba membuat alat pancing dengan peralatan seadanya. Namun sialnya, tali pancing yang ia buat tidak kuat menahan tarikan dari ikan dan pada akhirnya tali itu terputus. Dirasa menangkap ikan tidak akan membuahkan hasil, ia pun memutuskan untuk mencari makanan di dalam hutan. Am I forgetting it? Setelah beberapa lama ia mencari, akhirnya ia menemukan buah beri. Namun ia tidak mengetahui buah beri mana yang bisa dimakan dan yang mana yang beracun. What if they are poisonous? Namun pada saat itu ia memetik semua buah beri yang ada di sana dan mencoba satu persatu buah beri yang ia dapatkan itu. Every bit of testimony and construct a timeline. Scene pun berpindah kembali di mana memperlihatkan Liv yang sedang mengadakan rapat di kantornya. Pada saat rapat, Ruth memberitahukan Liv bahwa ayahnya jatuh dan sedang dirawat di rumah sakit. Your dad had a fall. And tell her that I'll check in a couple of hours. I really think you should take some time off. Lalu Ruth menyarankan kepada Liv untuk berlibur sebentar dan menghabiskan waktu bersama ayahnya yang diketahui ayahnya itu sedang sekarat di rumah sakit.
buffalo. Malam harinya di tepi danau, ia sedang rebahan sambil ditemani teman halusinasinya yang berwujud sisam. Namun tiba-tiba ia muntah akibat buah beri yang ia makan, yang ternyata buah beri yang ia makan itu beracun. Dan untung saja racunnya hanya membuat ia mual dan tidak menyebabkan ia meninggoy. Lalu Shin berpindah kembali memperlihatkan Liv yang sedang muntah di kloset. So, are you staying here? Because I thought Pada saat itu ia terlihat akan menjual rumah peninggalan ayahnya. like being confronted with the previous owner's history. Shin berpindah kembali memperlihatkan Liv yang sedang tertidur. Lalu ia bermimpi melihat beruang yang memakan si snack miliknya di awal episode sedang memakan buah beri yang ia petik sebelumnya. Setelah bermimpi bertemu dengan seekor beruang, keesokan harinya ia langsung memeriksa tai beruang itu. Dan benar saja, setelah ia mengaduk-aduk tai itu, ia menemukan ada sisa-sisa buah beri yang dimakan beruang itu. Dan hal itu membuat Liv mengetahui bahwa buah beri yang bisa dimakan adalah buah beri yang berwarna hitam. Setelah mengetahui buah beri yang tidak beracun, ia pun bergegas mengumpulkan kembali buah beri itu. Namun pada saat ia sedang mengumpulkan beri itu, tiba-tiba turun hujan lebat. Sontak hal itu membuat Liv bergegas kembali dan mengumpulkan air hujan menggunakan botol obat yang ada di dalam tas milik Sam. Delivery. How's your dad? I have. Lalu Shin berpindah kembali di mana Shin ini memperlihatkan Dani yang sedang akan memberikan makan kepada Liv di kantornya. If you keep interrupting it, it's not gonna be good for me. Namun pada saat itu Liv menolak makanan itu dan mengatakan untuk tidak terus-terusan memberikan ia makanan karena hal itu akan mengganggu pekerjaannya. Malam harinya di hutan ketika ia sedang mengumpulkan air yang ia dapatkan ketika hujan, ia teringat sesuatu yang membuat ia pergi ke atas bukit yang ada di awal episode. Why did you come out here, Liv? Lalu Shin berpindah memperlihatkan pameran lukisan milik ibunya Liv. Ternyata alasan Liv kekeh ingin pergi ke negara Univik adalah ia ingin menemui ibunya yang berada di sana dan menanyakan beberapa hal termasuk penyakit milik ibunya yang ditakuti penyakit itu menular kepada Liv. What if I'm just like her? I have to see her. You want to tell me what it is you think you're going to see better out here at night than in the... What the hell is that? Day? Do you think it's a town? Day? I don't know. Shin pun berpindah kembali memperlihatkan Liv dan khayalannya si Sam yang sedang mengobrol di atas bukit itu. But I'm gonna find out. Ternyata Liv menyadari bahwa ada tanda-tanda kehidupan di ujung bukit di sana. Dan ia berniat untuk mencari tahu kebenarannya. Dan film Keep Breathing episode 3 pun berakhir.